Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitri dari kelompok 4 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Romdoni. Saya kuliah di STIP Lakbok, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan lingkungan global dari mata kuliah Teori Manajemen dengan dosen pembantu yaitu Bapak Awang Hadi Al-Kausar MPD. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tentang pengelolaan lingkungan global. Pengelolaan lingkungan global adalah upaya kolektif untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan di tingkat internasional. Tantangan ini dipicu oleh aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, juga diperparah oleh ketidaksetaraan seperti kemiskinan, pertumbuhan populasi yang pesat, serta kesulitan dalam koordinasi internasional. Yang kedua yaitu tujuan pengelolaan lingkungan global. Tujuan pengelolaan lingkungan global terdiri dari beberapa bagian, yaitu keberlanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, pengendalian polusi, dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wahyu Romdoni. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nurul telah memberikan kepada saya kesempatan untuk menjelaskan tentang aspek-aspek pengelolaan lingkungan global. Sadar tidak sadar, pengelolaan lingkungan global ini harus kita jalankan, teman-teman. Aspek-aspek pengelolaan lingkungan global ini memiliki 5 kategori. Yang pertama, aspek hukum dan politik. Kemudian yang kedua, aspek ekonomi. Kemudian yang ketiga, aspek etika atau sosial. Kemudian yang keempat, aspek sains atau teknologi. Kemudian yang kelima, aspek ekologis. Apa itu aspek hukum? Nah, sadar tidak sadar kita sedang menjalankan, teman-teman. Undang-Undang Pancasila itu termasuk dalam kategori aspek. Pada intinya, yang pertama ini, aspek politik dan hukum ini, pemerintah menyelenggarakan kebijakan-kebijakan untuk mengatur atau mengelola hukum di Indonesia khususnya, sehingga tidak terjadi dampak-dampak negatif terhadap lingkungan global. Tidak adanya penebangan secara ilegal ataupun buang sampah secara sembarangan. Namun masyarakatnya tidak sadar dengan hal itu. Pemerintah sudah melarang, namun kesadarannya tidak ada pada diri kita. Sehingga pengelolaan lingkungan ini harus mencakup individu, kemudian negara. Kesadaran kita terhadap lingkungan seperti apa? Kemudian yang kedua yaitu aspek ekonomi. Dengan adanya pengelolaan lingkungan secara global, maka ekonomi kita akan sangat lancar. Melalui apa? Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh kita. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi atau sains. Dengan pengelolaan lingkungan yang baik, maka teknologi sains pun terdorong untuk menjadi sebuah revolusi yang akan menjadikan sebuah negara ini maju atau berkembang. Kemudian yang keempat yaitu etika sosial. Dengan adanya pengelolaan lingkungan secara independen atau secara signifikan atau komprehensif dalam arti semuanya, maka etika dan sosial itu sudah akan pastinya terdidik ya teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu ekologis. Bahasan yang kelima yaitu tantangan dalam pengelolaan lingkungan global. Tantangan dalam pengelolaan lingkungan global meliputi iklim, polusi, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, penipisan sumber daya alam, dan pengelolaan sampah yang tidak memadai. Perubahan dalam pemerintahan dan kebijakan nasional dapat memengaruhi komitmen terhadap perjanjian lingkungan internasional.
Dan masalah lintas batas pun menjadi masalah lingkungan seperti polusi udara dan air dapat menyebar lintas batas negara, sehingga memerlukan kerjasama regional dan global. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang pengelolaan lingkungan di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Pengelolaan lingkungan di Jawa Barat mencakup program terintegrasi seperti Gerakan Jabar Berseka untuk Sampah, program Citarum Harum, dan penggunaan aplikasi Cycling untuk kajian lingkungan. Negara-negara juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang berbeda yang dapat menghambat kerjasama lingkungan. Selain kepentingan ekonomi, juga kurangnya penegakan hukum seringkali lemah, sehingga sulit untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian lingkungan dan keterbatasan sumber. Jadi kesimpulannya teman-teman, dalam pengertian tujuan, tantangan, dan berdampak apapun itu, jika pengelolaan lingkungan kita tidak baik, maka akan berdampak buruk juga terhadap itu. Sebaliknya, jika pengelolaan lingkungan kita baik, maka ekosistem di dalam sebuah negara ataupun ruang lingkup global itu akan semakin baik. Baik teman-teman, saya kira materi ini cukup sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apapun materinya, apapun isinya, itu jika tidak bermanfaat, maka jangan dengarkan. Tetapi apapun materinya, apapun isinya, jika ini bermanfaat, maka simak dengan baik-baik dan amalkan ya teman-teman. Saya Wahyu Ramdhani dan rekan saya Nurul Sapitri pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.